Nah, terus setelah TPA selesai dan TKP selesai, di tempat yang sama, di komputer yang sama juga, kita akan mengerjakan soal on the spot essay writing. Ini bisa dibilang asik ya tesnya. Jadi nanti ketika kita udah waktu yang ngerjain essay, kita akan dikasih nih, setiap orang punya kasus berbeda-beda nantinya. Di komputer kita nanti akan ditampilkan suatu rubrik begitu tentang isu yang sedang hangat ketika itu. Nah, kemudian kita diminta untuk nganalisis, kemudian kita nentuin posisi kita, dan juga kita kasih ataupun tawarkan solusi dari permasalahan yang ada di rubrik tersebut. Kalau dulu, tahun 2019, saya kalau nggak salah dapat tentang RUU KPK kalau tidak salah ya, terkait pendapat DPR, kenapa harus direvisi dan sebagainya, dan lain sebagainya. Jadi ada beberapa paragraf begitu, sekitar 4 kalau tidak salah, itu seperti latar belakang. Kita baca dulu sampai selesai, sampai kita temukan problemnya apa, terus titik kelemahannya di mana, dan hal yang perlu diperbaiki di mana. Terus kita dikasih waktu 30 menit untuk mengerjakan esai berkaitan dengan topik tersebut. Nah, ini misalkan nih contoh isu yang waktu 2019 muncul. BPJS, RUU PKS, RUU KPK, Gerakan 212, UPM, pabrik semen di Batang waktu itu sedang hangat juga, banjir Jakarta, dan sekarang mungkin ya 2021, kemungkinan besar mungkin terkait dengan COVID ataupun berbagai kebijakan pemerintah untuk menangani pandemi, atau mungkin pelarangan mudik, bisa jadi itu jadi topik yang akan muncul, bisa jadi ya, kita nggak tahu nanti. Dan ini penting juga nih, pengambilan keputusan peserta yang dinyatakan lulus pada seleksi berbasis komputer ini berdasarkan hasil nilai tes potensi akademik. Nah, jadi kalau misalkan nilai teman-teman itu dirasa kurang, padahal dari berkas kalian tuh bagus banget gitu ya, punya prestasi ini itu, IPK-nya mungkin 4, aktif di berbagai organisasi, aktif di berbagai kegiatan volunteering, tetapi ternyata hasil tes SBK-nya jatuh, wah sangat amat disayangkan. Kemungkinan besar tidak bisa lolos ke tahap berikutnya. Gitu. Dan peserta yang dinyatakan lulus seleksi SBK ini, mereka lah yang ditetapkan sebagai peserta wawancara. Gitu. Nah, kemudian berapa sih passing grade SBK LPDP? Sebetulnya LPDP nggak pernah mengeluarkan pernyataan resmi ya mengenai passing grade SBK LPDP. Tetapi kalau dulu tahun 2019, jadi saya sempat ikut beberapa grup Telegram. Saya lupa nama grupnya apa karena saya sudah keluar dari grup itu setelah seleksi LPDP selesai. Di sana ada ribuan anggota, puluhan ribu, kayaknya ada 15-an ribu atau 20.000, saya lupa. Dan itu setelah kami tes dan setelah pengumuman SBK, masing-masing dari kami mengisi kayak polling gitu. Kita dapat skor berapa, kita lolos atau enggak. Nah, dari situ, dari beberapa ratus orang yang mengisi, ternyata hasilnya adalah teman-teman yang mendapatkan nilai 180 ke atas untuk yang ikut jalur reguler dan memilih dalam negeri, dia lolos tes SBK LPDP. Tetapi ternyata yang di bawah itu tidak lolos. Di survei tersebut ya, di survei tersebut. Kemudian teman-temannya ikut jalur afirmasi dan target group, dia mendapatkan skor 160, dia masih lolos juga ke tahap wawancara. Tetapi teman-teman yang skornya di bawah itu, 150 atau 145, ternyata dia tidak lolos. Sementara untuk yang pilihannya luar negeri, teman-teman yang ambil jalur reguler, nilai yang lolos adalah 195. Sementara yang afirmasi dan targeted group 165. Lagi dan lagi, ini hanya sekedar survei singkat saja, survei kecil ya, di grup tersebut saja. Jadi
Mungkin juga ada yang skornya di bawah ini tetap lolos, hanya saja tidak terdata oleh grup tersebut waktu itu. Jadi jangan pesimis duluan. Yang jelas LPDP tidak pernah mengeluarkan pernyataan resmi terkait passing grade agar lolos tahap SBK LPDP.